Jadi sebelum kita masuk dalam materi kas, kita harus mengetahui apa itu kas. Jadi kas didefinisikan sebagai uang dan setara kas. Setara kas atau cash equivalent adalah investasi liquid treasury bills, dana pasar uang, sumber berharga laporan arus kas atau statement of cash flows adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan perusahaan. Aktivitas yang meningkatkan kas merupakan sumber kas dan disebut arus kas masuk atau cash inflows. Aktivitas yang mengurangi kas merupakan penggunaan dan disebut arus kas keluar atau cash outflows. Laporan arus kas atau statement cash flows menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas perusahaan. Aktivitas yang meningkatkan kas merupakan sumber kas dan disebut arus kas masuk atau cash inflow. Aktivitas yang mengurangi kas merupakan penggunaan kas dan disebut arus kas keluar atau cash outflows. Laporan penyediaan informasi tambahan mengelompokkan arus kas dalam 3 kategori, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Pertukaran non-kas. Kadangkala aktivitas investasi dan pendanaan terjadi tanpa memengaruhi kas. Hal ini disebut sebagai investasi non-kas dan aktivitas pendanaan non-cash investing financing activities. Pertukaran langsung dalam akun-akun laporan posisi keuangan tidak lancar pun dapat terjadi, misalnya tanah dapat ditukar dengan saham biasa. Transaksi non-kas harus diungkapkan dalam daftar tambahan yang melekat pada laporan. Persyaratan untuk melaporkan aktivitas pendanaan dan investasi non-kas pada dasarnya merupakan pendekatan semua sumber-sumber keuangan, karena tujuan utama laporan adalah menyediakan informasi arus kas, maka sifat non-kas dalam transaksi tersebut harus diidentifikasi dan ditandai dalam daftar tambahan. Sumber dan penggunaan kas. Sumber kas ada aktivitas operasi seperti pengumpulan pendapatan penjualan, dan juga aktivitas investasi seperti aset jangka panjang, dan yang terakhir aktivitas pendanaan seperti penerbitan utang dan saham jangka panjang. Di penggunaan kas ini ada aktivitas operasi seperti pembayaran beban operasi, aktivitas investasi seperti pembelian jangka panjang aset jangka panjang, dan aktivitas pendanaan seperti pelunasan utang jangka panjang, pembelian saham, treasury dividen. Metode untuk menghitung arus kas operasi. Dua pendekatan untuk menghitung arus kas operasi adalah metode tidak langsung dan metode langsung. Dua metode tersebut perbedaannya hanya pada bagaimana arus kas dari aktivitas operasi dihitung. Yang pertama, metode tidak langsung menghitung arus kas operasi dengan menyesuaikan laba bersih untuk item yang tidak mempengaruhi arus kas. Metode langsung menghitung arus kas operasi dengan menyesuaikan setiap baris dalam laporan rugi untuk memperlihatkan arus kas. Menyiapkan laporan metode tidak langsung. Ada 5 langkah dasar yang diikuti dalam menyiapkan laporan arus kas. Yang pertama, menghitung perubahan kas untuk periode berjalan. Angka ini adalah selisih antara saldo kas akhir dan awal yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan. Angka tersebut harus sama dengan arus kas masuk atau arus keluar yang ditunjukkan pada laporan arus kas. Yang kedua, menghitung arus kas dari aktivitas operasi menggunakan periode awal dan akhir laporan posisi keuangan dan informasi mengenai transaksi dan aktivitas lainnya untuk menyesuaikan laporan rugi dari periode berjalan untuk laporan arus kas. Yang ketiga, mengidentifikasi arus kas dari aktivitas investasi menggunakan periode awal dan akhir laporan posisi keuangan dan informasi tentang transaksi dan kejadian lainnya untuk mengidentifikasi arus kas dari aktivitas investasi menggunakan periode awal dan akhir laporan posisi keuangan dan informasi tentang transaksi dan kejadian lainnya untuk menentukan arus kas yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian pada aset jangka panjang. Keempat, mengidentifikasi arus kas dari aktivitas pendanaan menggunakan periode awal dan akhir laporan posisi keuangan untuk menentukan arus kas yang berkaitan dengan utang jangka panjang dan saham modal. Menyiapkan laporan arus kas berdasarkan 4 langkah. Menghitung perubahan kas. Mengapa perubahan kas selama satu periode adalah selisih antara saldo akhir dan saldo awal pada kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan. Informasi merujuk informasi berikut pada kas dan setara kas untuk Demons Company. Perubahan neto aset kas 2014 sebesar $175.000, 2013 $70.000, debit di $105.000. Diminta hitunglah perubahan kas. Solusi perubahan kas sama dengan saldo kas akhir dikurangi dengan saldo kas awal sama dengan 175.000 dikurangi 70.000 sama dengan $105.000. Nah, menghitung arus kas operasi menggunakan metode tidak langsung. Informasi yaitu menunjukkan informasi berikut pada aset lancar dan liabilitas jangka pendek Demons Company, yang dimana perubahan bersihnya yaitu aset lancar pada tahun 2013 yaitu 140 dikurangi tahun 2014 yaitu 12.500, hasilnya yaitu 27.500 di kredit. Pada piutang usaha tahun 2013 yaitu 50.000 dikurangi tahun 2014 yaitu 60.000, hasilnya yaitu 10.000 di debit. Nah, pada persediaan liabilitas jangka pendek piutang usaha yaitu 140
120.000 dan dikurangi 95.000 yaitu hasilnya 25.000 di debit. Lemons Company laporan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, di mana pendapatannya yaitu 480.000 dan keuntungan pada penjualan peralatan yaitu sebesar 20.000 dikurangi beban pokok penjualan sebesar 260.000, dikurangi beban penyusutan yaitu 50.000 dan dikurangi beban bunga sebesar 10.000, yang dimana laba bersihnya yaitu 180.000. Diminta yaitu hitunglah arus kas operasi menggunakan metode tidak langsung. Nah, dari jawaban soal tersebut yaitu di mana laba bersih sebesar 180.000 ditambah item penyesuaian, yang dimana penurunan utang dagang sebesar 27.500, penurunan utang dagang sebesar 25.000, kenaikan persediaan sebesar 10.000 dan beban penyusutan sebesar 50.000, keuntungan penjualan peralatan sebesar 20.000. Dan dimana total semua jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu sebesar 202.000. Itu arus kas investasi, yang dimana informasi tersebut yaitu peralatan dengan nilai buku sebesar 50.000 dijual seharga 70.000, biaya pembelian sesungguhnya sebesar 90.000. Nah, peralatan baru dibeli, dan dimana tampilan pada 15.2 memperhatikan informasi berikut ini pada transaksi investasi pada Lemons Company. Nah, di sini perubahan bersihnya itu aset jangka panjang pada tahun 2013 dan 2014, di mana gedung dan peralatan pada tahun 2013 yaitu 400.000 dan 2014 sebesar 410.000 dikurangi. Hasilnya yaitu 10.000 di debit. Pada akumulasi penyusutan pada tahun 2013 sebesar 200.000, tahun 2013 dan 2014 yaitu 210.000 dikurangi. Jadi hasilnya yaitu 10.000 di kredit. Nah, pada tanah yaitu tahun 2013 sebesar 200.000 dan tahun 2014 yaitu 287.000 di debit, yaitu hasilnya 87.500. Nah, di sini yaitu diminta hitunglah arus kas investasi, yang dimana jawabannya itu penjualan peralatan sebesar 70.000 dan pembelian peralatan sebesar 100.000, pembelian tanah sebesar 87.000 serta kas bersih dari aktivitas investasi yaitu 17.500. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu menghitung arus kas pendanaan. Nah, sesuai informasi laba bersih sebesar 180.000 dolar telah diperoleh di tahun 2014. Menunjukkan informasi berikut ini pada transaksi pendanaan untuk Lemons Company. Nah, untuk utang hipotek pada 2013 itu tidak ada, dan 2014 sebesar 100.000 dolar, saham biasa pada 2013 sebesar 75.000 dolar, dan pada 2014 juga 75.000. Kemudian modal disetor lebih dari nilai nominal pada 2013 sebesar 100.000 dan pada 2014 sebesar 100.000. Nah, untuk saldo laba 2013 sebesar 365.000, sedangkan saldo laba pada tahun 2014 sebesar 465.000. Nah, kemudian untuk perubahan bersihnya pada utang hipotek di kredit sebesar 100.000, maka saldo laba pada perubahan bersih yaitu 100.000. Nah, yang diminta di sini yaitu hitunglah arus kas pendanaan selama 2014. Nah, untuk menyelesaikan contoh ini, kita dapat menghitung penerbitan hipotek sebesar 100.000 dolar dan pembayaran dividen sebesar 80 didapat dari laba bersih pada tahun 2014 sebesar 180.000 dolar dikurangi selisih saldo laba pada tahun 2013 dan 2014 yaitu 180.000 dikurangi selisih 100.000 sama dengan 80.000. Maka kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 20.000. Selanjutnya, menyiapkan laporan arus kas. Nah, merujuk pada informasi yang membahas mengenai Lemons Company dalam Cornerstone. Nah, yang diminta yaitu buatlah laporan arus kas untuk Lemons Company. Nah, di sini Lemons Company laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari laba bersih sebesar 180.000 dolar ditambah item penyesuaian yaitu terdiri dari penurunan piutang usaha sebesar 27.500, penurunan utang usaha 25.000, peningkatan persediaan sebesar 10.000, beban penyusutan sebesar 50.000, dan keuntungan penjualan peralatan sebesar 20.000. Maka kas bersih dan aktivitas operasi yang diperoleh Lemons Company yaitu 202.500. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari penjualan peralatan sebesar 70.000 dolar, pembelian peralatan sebesar 100.000, pembelian tanah sebesar 87.000. Nah, maka diperoleh untuk kas dari aktivitas investasi sebesar 117.500.
Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerbitan hipotek sebesar $100.000, pembayaran dividen sebesar $80.000, maka kenaikan bersih pada kas Lemon Company yaitu $105.000. Nah, materi selanjutnya yaitu metode langsung pendekatan alternatif. Nah, bagian arus kas operasi, dalam Cornerstone menghitung arus kas dengan menyesuaikan laba bersih untuk item yang tidak mempengaruhi arus kas. Nah, pendekatan ini dikenal sebagai metode tidak langsung. Nah, beberapa orang lebih memilih menunjukkan arus kas operasi sebagai selisih antara penerimaan kas dan pengeluaran kas. Nah, untuk itu, mari kita melihat cara menghitung arus kas operasi menggunakan metode langsung. Informasinya menunjukkan informasi berikut ini pada aset lancar dan liabilitas lancar untuk Lemon Company. Nah, untuk aset lancar pada 2013 sebesar $140.000, pada tahun 2014 sekitar sebesar $112.500. Nah, jadi untuk perubahan bersihnya aset lancar pada tahun 2013 dikurangi aset lancar pada 2014 $112.500 jadi sama dengan $27.500. Nah, kemudian piutang usaha pada 2013 sebesar $50.000 dan 2014 sebesar $60.000. Nah, jadi untuk persediaan untuk piutang usaha yaitu perubahan bersihnya $10.000. Kemudian liabilitas jangka panjang yaitu utang usaha pada tahun 2013 sebesar $120.000 dan pada tahun 2014 sebesar $95.000, maka perubahan bersih untuk utang usaha sebesar $25.000. Nah, sedangkan untuk laporan laba rugi pada Lemon Company untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 yaitu pendapatan sebesar $480.000. Nah, keuntungan penjualan peralatan sebesar $20.000 dikurangi beban penjualan peralatan sebesar $260.000 dikurangi beban pokok penjualan sebesar $50.000 dikurangi beban bunga sebesar $10.000, maka laba bersih yang diperoleh oleh Lemon Company yaitu sebesar $180.000. Nah, di sini diminta untuk menghitung arus kas operasi menggunakan metode langsung. Nah, jadi seperti informasi tadi, pendapatan pada laporan laba rugi sebesar $480.000, penyesuaian sebesar $27.500, maka arus kas yaitu sebesar $507.500. Kemudian keuntungan penjualan pada laporan laba rugi sebesar $20.000, penyesuaian sebesar $20.000, maka arus kasnya yaitu 0. Kemudian dikurangi beban pokok penjualan pada laporan laba rugi sebesar $260.000 dan penyesuaian sebesar $25.000 dan penyesuaiannya sebesar $10.000, maka arus kasnya sebesar $295.000. Kemudian dikurangi beban penyusutan sebesar $50.000 dan penyesuaiannya $50.000, maka arus kasnya 0 dan kemudian dikurangi beban bunga sebesar $10.000. Untuk penyesuaiannya tidak ada, maka arus kasnya $10.000. Ya, jadi laba bersih pada laporan laba rugi sebesar $180.000. Nah, untuk kas bersih dari aktivitas operasi sebesar $202.500 didapat dari $507.500 dikurangi $295.000 ditambah $10.000 sama dengan $202.500. Selanjutnya itu contoh soal tentang menyusun laporan kas menggunakan pendekatan kertas kerja, mengapa transaksi dapat meningkatkan jumlah dari kompleksitas sehingga kertas kerja merupakan cara efisien dan logis untuk mengelola data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan arus kas. Informasi mengacu pada laporan posisi keuangan komparatif. A. Dividen kas sebesar $10.000 telah dibayar, dan B. Peralatan dijual seharga $8.000. Biaya pembelian peralatan tersebut sebesar $30.000 dan nilai bukunya sebesar $15.000. Kerugian yang dimaksud sebagai beban operasi. C. Tanah dengan nilai pasar yang wajib sebesar $40.000 diakuisisi dengan menerbitkan saham biasa dengan nilai nominal $10.000. D. Sebanyak 1.000 lembar saham prefer yang tanpa nilai dijual pada harga 10% per saham. Pertama 2015 adalah penjualan sebesar $400.000 dikurangi beban pokok penjualan $250, margin kotor $150 dan dikurangi beban operasi $110. Laba bersih itu $40.000. Diminta buatlah kertas kerja untuk Pertamax Company. Selanjutnya itu tentang kertas kerja Pertamax Company yang ada transaksi tahun 2013 debit kredit sama tahun 2014 yang dimana ada aset kas sebesar $90.000 dan debit sebesar $93.000 dan tahun 2014 itu sebesar $113.000. Piutang usaha itu sebesar $55.000 dan debit sebesar $5.000 dan tahun 2015 itu sebesar $50.000. Persediaan itu sebesar $80.000 dan kredit sebesar $25.000 dan tahun 2014 itu sebesar $55.000. Gedung dan peralatan sebesar $130.000 dan kredit sebesar $30.000 dan tahun 2014 itu sebesar $100.000. Akumulasi penyusutan sebesar $65.000 dan debit sebesar $15.000 dan kredit sebesar $10.000 dan 2014 sebesar $60.000. Karena
sebesar 25.000, debit sebesar 40.000, dan tahun 2014 sebesar 65.000. Total keseluruhannya adalah 315.000, dan total dari tahun 2014 sebesar 403.000. Liabilitas dan ekuitas menggunakan saham. Utang usaha itu sebesar 40.000, 20.000 itu di debit, 60.000 itu tahun 2014. Utang upah itu sebesar 5.000 dan di debit itu 2.000 dan tahun 2014 itu 3.000. Utang obligasi sebesar 30.000 dan debit sebesar 10.000 dan tahun 2014 itu sebesar 20.000. Saham preferred itu sebesar 5.000 dan kredit sebesar 10.000 dan tahun 2014 itu sebesar 15.000. Saham biasa itu 50.000 dan debit kreditnya sebesar 10.000. Tahun 2014 itu 60.000, modal disetor melebihi yang nominal itu 50.000 dan kreditnya sebesar 10.000. Tahun 2014 itu 80.000. Saldo laba itu 135.000 dan debitnya 10.000, kreditnya 40.000 dan 165.000. Total disetor melebihi nominal itu 315.000 dan 403.000. Arus kas dan aktif operasi. Laba bersih sebesar 40.000, beban pemasukan sebesar 10.000, kerugian penjualan peralatan sebesar 7.000.